Idul Fitri adalah hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Namun di tengah dunia yang masih syarat konflik dan perang, bagaimana sebenarnya kita memaknai kemenangan di situasi seperti ini? Program Rosi secara khusus, karena kita masih merayakan kehangatan Idul Fitri, saya mengundang seorang Habib milenial yang ngetop banget, Habib Jafar. Bib, kita menang atas diri kita sendiri, kembali ke Fitri karena kita berpuasa 1 bulan lamanya. Tapi kita juga sedang berada di dunia yang sedang berperang. Ini tentang Amerika dan Israel menyerang Iran. Dan kemudian ini juga bisa ditarik tidak saja soal politik, tetapi juga soal sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan bagi umat beragama. Menurut Habib, bagaimana seharusnya kita menempatkan diri kita sebagai seorang yang beriman? Iya. Suatu hari sepulang dari peperangan, kemudian Nabi Muhammad katakan kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Apa itu perang besar? Jihadun nafs. Perang melawan hawa nafsu dalam diri kita. Karena itu sejatinya kita itu diberikan modal besar oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang damai. Bahkan perang yang dibolehkan sekalipun dalam tradisi Islam itu dikatakan kurhun lakum. Kamu pasti membenci peperangan. Karena itu semua agama mengajarkan untuk kita berdamai. Agar kita hidup dalam kedamaian. Kalaupun diperintahkan untuk bersiap dalam perang di Islam, itu maksudnya agar orang tidak macam-macam ke kita, sehingga kemudian tidak terjadi peperangan, karena peperangan yang diperbolehkan hanyalah yang sifatnya defend, bukan ofensif. Karena itu justru kita bersiap perang agar damai, agar tidak ada yang menyerang kita dan kita tidak boleh menyerang orang lain. Dan itu lahir dari tradisi 3 agama yang lahir di Yerusalem, yang kemudian sekarang entah kenapa justru menjadi titik utama konflik yang menyebab ketidakdamaian yang ada di dunia saat ini. Karena itu ini seharusnya menjadi refleksi bagi kita bahwa seharusnya memang agama hadir untuk pertama membangun rasa damai bagi setiap orang, kemudian yang kedua menyebarkan nilai-nilai perdamaian, dan yang paling penting Mbak Rosi adalah pesan sosial tentang anti kezaliman. Itu yang harus, karena tidak ada perdamaian tanpa keadilan, kata almarhum Gus Dur. Karena itu visi sosial agama itu harus dijalankan. Dan ini bukan tentang dunia, mungkin dunia tidak besar yang bisa kita lakukan untuk dunia, terlalu besar. Tapi tentang diri kita sendiri aja. Misalnya kita mengkritik orang-orang yang merampas hak orang lain, tanah orang lain, atau kedaulatan orang lain dirampas seenaknya. Ada orang yang datang ke Venezuela, gue gak suka lo, kemudian ya gue ambil lo seenaknya misalnya. Kita membenci semua itu. Tapi bukankah kadang hal-hal seperti itu ada dalam diri kita? Ada jalan raya yang seharusnya menjadi jalan, tapi kita jadikan tempat parkir seenaknya. Ada jalan raya yang seharusnya bebas dari sesuatu yang menghalangi dia, tapi kita halangi untuk acara hajatan-hajatan kita. Atau jadi untuk hal yang paling kecil pun sebenarnya kita mencuri. Kita bisa juga melakukan kezoliman dalam skala yang skala kecil, tapi kita melakukan itu. Betul. Dan kalau itu dilakukan bersama, itulah yang dimaksud kehancuran. Itulah yang menimbulkan peperangan. Ada rasa kekhawatiran nggak ada dampak dari Israel, Amerika menyerang Iran ini, kemudian di antara kita umat beragama di Indonesia justru ada perpecahan karena misalnya kemudian bagi umat Muslim merasa ini penindasan bagi umat Muslim, tapi kemudian bagi umat Kristen, Israel bangsa terpilih jadi harus dibela. Padahal ini nggak ada hubungannya dengan antara bangsa terpilih dan kemudian tentang agama. Ini
ini ujungnya hanya kerakusan ekonomi, bisnis minyak, dan ingin menguasai satu sama lain. Punya kekhawatiran nggak kemudian ini justru melebar pada sentimen-sentimen ideologis di antara kita sendiri? Iya, sudah pasti kita diajarkan sebagai seorang muslim bahwa jangan biarkan sesuatu lewat begitu saja tanpa kita mengambil pelajaran. Karena hikmah itu kata Nabi Muhammad adalah harta karunnya umat Islam. Kita kemarin ngelewati COVID yang begitu berat. Kemudian bagi sebagian kita itu lewat begitu saja. Dulu ketika COVID, sebagian muslim bilang, saya kok gak boleh ke masjid. Padahal saya pengen ke masjid. Sekarang bisa ke masjid, ya di masjid tetap sepi aja. Artinya tidak ada pelajaran yang kita ambil dari COVID. Padahal itu yang begitu besar dan mengerikan bagi kita. Semua terdampak di seluruh dunia, di setiap orang terdampak. Begitu juga apa yang terjadi terkait perang yang ada di Timur Tengah saat ini. Penyerangan Israel dan Amerika ke Iran. Pertama, kita ingin ngasih tahu bahwa kepak sayap kupu-kupu di Amazon itu bisa menimbulkan dampak ke Sungai Ciliwung. Artinya, apa yang terjadi di sana harus menjadi pembelajaran bagi kita di sini. Bahwa kita dilarang untuk merasa terpilih, merasa lebih dari yang lain, merasa rasis, dan merasa bisa menghukum dan menghakimi orang seenaknya sesuai dengan ego kita. Karena itu mayoritas di sini tidak boleh menjadi mayoritarianisme. Itu pertama yang harus dipastikan. Kemudian yang kedua, untuk memastikan bahwa konflik yang terjadi di sana tidak terbawa ke sini. Sebagai konflik agama. Persis. Karena masih ada orang yang pasti beranggapan bahwa apa yang terjadi di sana itu ada sentimen agamanya. Padahal sama sekali tidak. Yang terjadi di sana bukan perang atas nama agama, tapi perang atas nama ideologi yang menyeret-nyeret nilai agama justru sebagai bentuk pelecehan paling nyata terhadap agama. Karena agama justru dijadikan alasan untuk berperang, padahal agama turun untuk perdamaian. Karena itu yang melakukan aksi tersebut bukan basicnya adalah Judaism atau Yahudi, tapi Zionisme. Betul. Ideologi yang mengacak-ngacak Yahudi itu sendiri. Karena itu banyak orang-orang Yahudi yang setia pada nilai-nilai Yahudi yang tidak terima dengan apa yang dilakukan mereka. Aku mau mengatakan gini, kadang-kadang kalau berbicara dengan teman-teman Nasrani yang melihat Israel atau Yahudi sebagai bangsa terpilih, yes, okay, fine. Tetapi bukan Benjamin Netanyahu, bukan rezimnya. Ini rezim politik dan harus dibedakan antara apa yang ada dalam Bible dengan rezim satu negara. Tidak ada hubungannya. Kita marah, kita anti pada polisinya Benjamin Netanyahu. Dan dia sama sekali, saya adalah orang pertama yang akan mengatakan bahwa tidak, dia bukan orang yang dipilih Tuhan. Iya. Jadi sering sekali kadang-kadang itu di orang lain yang berperang, tapi kemudian kita mencoba mencocok-cocokkan dengan apa yang tertulis dalam Bible atau dalam kitab suci. Padahal harusnya, koreksi saya kalau saya salah, nggak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang diajarkan dalam kitab suci atau apa yang difatwakan dalam. Walaupun anasir itu bisa kebentuk secara sengaja dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau secara tidak sadar oleh kita. Karena misalnya kebetulan Israel itu komunitasnya Yahudi, identik dengan Yahudi. Kemudian Amerika presidennya selalu dari kalangan Kristiani dan identik dengan masyarakat Kristiani. Kemudian Iran itu kebetulan adalah Republik Islam dan mayoritas di sana adalah orang Islam. Sehingga dan konflik utamanya adalah tentang Yerusalem yang menjadi tempat lahirnya Abrahamic faith. 3 agama, Yahudi, Kristen dan Islam. Karena itu anasir itu menjadi mudah untuk digunakan sebagai propaganda di berbagai negara. Karena itu keberpihakan kita misalnya kepada Iran adalah keberpihakan bukan karena dia Islam. Tapi karena dia adalah orang yang diserang dan dizalimi. Begitu juga apa yang kita lakukan di Palestina itu adalah suara kemanusiaan, bukan suara agama. Karena kita ada manusia yang diinjak-injak. Kita membela manusia, kita membela bangsa lain bukan karena kita seagama. Dan kita benci aktor-aktor
faktor kezaliman itu bukan benci kepada bangsanya, negaranya, dan apalagi agamanya. Karena kemungkinan itu bisa ada di mana saja. Oknum-oknum itu bisa ada di semua agama. Sehingga kebencian kita adalah bahkan tidak kepada orangnya, tapi kepada tindakan buruknya. Kita ingin mereka itu bertobat. Bukan ingin mereka kemudian hancur misalnya. Kita ingin mereka bertobat karena mereka juga adalah lukisan Tuhan. Setiap ciptaan itu adalah lukisan Tuhan. Karena itu yang kita ingin edukasi. Jangan sampai anasir-anasir keagamaan itu kemudian dibawa ke sini menjadi kemudian konflik. Nah, itulah sebenarnya PR utama toleransi antar umat beragama di Indonesia saat ini. Di dunia yang semakin menggila, yang memungkinkan anasir agama itu dijadikan alat propaganda dan provokasi, maka kita harus membentengi umat beragama di Indonesia dari virus itu. Kalau dulu ada vaksin COVID karena masalah virus biologis COVID-19, sekarang harus ada vaksin toleransi karena virus ideologis yang bernama intoleransi atau peperangan yang mengatasnamakan agama. Terima kasih Beb, aku rasa ini satu pencerahan yang luar biasa. Karena jangan sampai kemudian perang karena ketamakan, kerakusan, keinginan untuk penguasaan satu negara, itu kemudian bisa berimbas di dalam negeri kita dan kemudian memecah belah kita sebagai umat beragama. Betul.